Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama rekan saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dan manufaktur. Simak penjelasannya. Belum mendalami lebih lanjut tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur, kita perlu tahu apa itu perusahaan manufaktur. Jadi, perusahaan manufaktur merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis bahan baku atau bahan mentah. Baku tersebut disesuaikan menurut kebutuhan dan permintaan pasar, baik untuk dijual kembali atau diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tujuannya apa sih? Tujuan dari perusahaan manufaktur adalah menghasilkan produk dengan cara yang efisien dan menguntungkan, serta memenuhi kebutuhan dan harapan pasar. Untuk poin pertama, dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Nah, produksi manufaktur memiliki siklus yang cukup rumit dan berbeda dari siklus akuntansi perusahaan di bidang lain. Proses pencatatan keuangan pada perusahaan manufaktur memiliki berbagai persyaratan tertentu. Aspek penting pencatatan transaksi keuangan perusahaan manufaktur adalah menggunakan metode akrual. Salah satu tahap dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur adalah penerimaan dokumen transaksi. Siklus awal ini merupakan tahap di mana pengumpulan bukti-bukti transaksi keuangan diberikan kepada pihak akuntansi agar nantinya bisa diolah menjadi sumber data pencatatan transaksi. Berbagai eh, dokumen transaksi yang bisa diberikan kepada pihak akuntansi adalah seperti nota, purchase order atau PO, eh, request purchase requisition, dan lain sebagainya. Karena dokumen transaksi yang melibatkan pemasukan dan pengeluaran dana perusahaan dibutuhkan untuk kepentingan akuntansi. Sudah seharusnya menjaga data transaksi tersebut sebaik mungkin agar tidak hilang dan menyebabkan ambiguitas. Tujuan pencatatan transaksi keuangan. Sama seperti perusahaan lainnya, perusahaan manufaktur melakukan pencatatan transaksi keuangan sebagai langkah dasar agar bisa mengatur keuangan perusahaan sebaik mungkin, menghindari beberapa kesalahan yang bisa menghambat perkembangan dan memperburuk kondisi perusahaan. Tentu saja yang dicatat adalah bukti transaksi resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nantinya proses pencatatan transaksi keuangan bisa menunjukkan laju aktivitas ekonomi perusahaan atas dana yang dialirkan. Berikut di bawah ini adalah tujuan pencatatan transaksi keuangan, itu sebagai sumber informasi terkait dana perusahaan, sumber informasi terkait perubahan keuntungan pada dana perusahaan, sumber informasi untuk membuat laporan keuangan, lalu yang terakhir sumber informasi yang digunakan untuk memproyeksikan potensi perusahaan. Macam-macam bukti transaksi keuangan. Berikut ini adalah ragam bukti transaksi keuangan perusahaan yang ada, yaitu bukti internal dan eksternal. Untuk bukti internal sendiri adalah bukti yang dibuat oleh pihak internal perusahaan untuk pihak yang berkepentingan melakukan transaksi. Contohnya seperti bukti kas keluar atau masuk dan memo. Selanjutnya untuk bukti eksternal biasanya diberikan oleh pihak mitra, perusahaan lain, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah kwitansi, faktur, nota kredit atau nota debit, dan cek. Penjurnalan perusahaan manufaktur. Jurnal umum akuntansi digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi yang telah dilakukan sebuah perusahaan dengan tujuan mencapai angka yang seimbang atau balance. Tujuan akhir dari pembuatan jurnal ini adalah mengelompokkan transaksi sesuai keterangan yang ada pada akun-akun pada jurnal tersebut. Manfaat dari sebuah jurnal adalah mengetahui dengan jelas perhitungan pada semua bukti transaksi yang telah dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Selain itu, jurnal juga bisa membantu mencari jumlah nominal secara yang balance pada bagian debit maupun kredit. Manfaat pembuatan jurnal ini juga memberikan kode terhadap akun-akun yang tercantum dalam jurnal tersebut. Perlu kita ketahui, apabila jurnal dibagi menjadi dua macam, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus, pada dasarnya kedua jurnal ini memiliki fungsi yang sama meskipun
ada beberapa perbedaan dari segi struktur pencatatannya. Selanjutnya adalah buku besar. 1. Pengertian buku besar. Buku besar atau general ledger adalah suatu dokumen berbentuk buku yang digunakan untuk memindahkan akun yang dicatat dari sebuah jurnal umum. Buku besar bisa diartikan sebagai wadah ringkasan data. Keberadaannya sangat diperlukan ketika membuat laporan akuntansi. Dengan membaca data buku besar, pihak akuntan bisa lebih mudah melacak kesalahan yang terjadi pada catatan transaksi yang dikumpulkan perusahaan. Nantinya, buku besar juga bermanfaat untuk melakukan audit pihak eksternal. Proses audit ini bisa membantu menjaga kualitas kinerja perusahaan agar tidak selalu melanggar anggaran yang telah ditetapkan. Berbagai akun yang terdapat dalam buku besar adalah sebagai berikut. Akun real atau real account, akun nominal atau nominal account. Akun real adalah jenis akun buku besar yang digunakan dalam laporan posisi keuangan seperti aktiva, modal, dan kewajiban. Sedangkan akun nominal adalah jenis akun yang ada pada laporan atau laba rugi. Fungsi buku besar. Sarana meringkas data transaksi, sarana memilah data keuangan, sarana mengetahui adanya perbedaan jumlah dari satu akun, sarana memantau riwayat suatu akun, sarana menggolongkan transaksi yang tadinya berasal dari jurnal, sarana menyusun laporan keuangan. Yang ketiga adalah tujuan buku besar. Tujuan buku besar adalah sebagai berikut. Melakukan pencatatan transaksi, keuangan perusahaan manufaktur sebaik dan seefektif mungkin, melakukan penjumlahan atau pengurangan dan disesuaikan dengan riwayat transaksi, menyediakan informasi berdasarkan riwayat akun, melakukan validasi jumlah akun, menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan periode transaksi tertentu. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah jenis laporan keuangan yang sengaja dibuat untuk memeriksa apakah ada perbedaan dari saldo yang ada pada sisi debit maupun kredit. Memang bentuk dari neraca saldo ini tidak serumit maupun selengkap laporan keuangan lain, sehingga data-datanya lebih mudah dipahami. Meski bentuknya sederhana dan tidak terlalu kompleks, akan tetapi neraca saldo cukup akurat untuk dijadikan penghitung keseimbangan nilai antara sisa debit dan kredit pada laporan keuangan. Ada 3 jenis neraca saldo, yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan, neraca saldo setelah penyesuaian, serta neraca saldo penutup. Neraca sebelum penyesuaian adalah jenis neraca yang dibuat untuk mencari kesalahan ketika melakukan posting debit serta kredit pada buku besar. Daftar saldo yang satu ini memang dilakukan untuk menemukan kesalahan transaksi yang ada di buku besar. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jenis jurnal yang digunakan untuk membuat catatan terhadap perubahan saldo yang ada dalam akun sebagai akibat transaksi suatu perusahaan. Jurnal yang satu ini digunakan untuk menetapkan saldo catatan akun pada general ledger setiap akhir periode transaksi. Jurnal penyesuaian juga digunakan untuk menghitung pendapatan serta beban pada akun transaksi perusahaan. Secara umum, pencatatan jenis jurnal yang satu ini dilakukan setelah neraca saldo dibereskan oleh pihak akuntansi. Jurnal penyesuaian mengatur keseimbangan untuk semua jenis akun agar nantinya lebih sesuai di akhir periode, sehingga tidak ada kesenjangan antara satu akun dengan akun yang lain. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Jenis neraca yang satu ini merupakan jenis neraca setelah dilakukan evaluasi pada jurnal penyesuaian. Karena neraca saldo perusahaan manufaktur menggunakan basis akrual yang harus dilakukan penyesuaian untuk memangkas perbedaan saldo. Nantinya, hasil saldo pada neraca saldo setelah penyesuaian bisa lebih valid. Membuat laporan keuangan. Langkah untuk menyusun laporan keuangan ada cukup banyak, seperti menyusun neraca saldo yang didapatkan dari buku besar, selanjutnya melakukan penyesuaian pada jurnal penyesuaian, menyusun worksheet atau yang biasa disebut dengan neraka lajur, menyusun laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal, menyesuaikan rekening-rekening, serta menutup rekening tersebut. Yang terakhir, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Berbagai cara tersebut harus dilakukan secara bertahap agar bisa menyusun laporan keuangan yang terperinci. Hasil akhir dari laporan keuangan
bisa menunjukkan seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan. Pihak akuntan perusahaan manufaktur pun hendaknya membuat laporan keuangan dengan sekredibel mungkin. Proses pembuat laporan keuangan ini pada dasarnya bisa dilakukan dengan software khusus akuntansi untuk hasil yang lebih akurat. Akan tetapi, proses pencatatan tersebut bisa dilakukan melalui proses manual. Neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, maka bisa dimasukkan ke dalam neraca saldo untuk mendapatkan nilai keseimbangan antara debit kredit. Proses tersebut adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Ini merupakan proses penting dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jenis jurnal yang disusun pada akhir periode akuntansi. Jurnal yang satu ini dipergunakan untuk mengirimkan saldo dari akun yang masih bersifat sementara ke akun yang bersifat permanen. Dalam proses pembuatannya, dilakukan langkah penutupan agar bisa mencapai saldo 0 dan tidak dibawa ke periode pencatatan selanjutnya. Saldo pada rekening akhir tersebut nantinya akan dibawa pada rekening permanen dan berfungsi sebagai penunjuk status keuangan lama perusahaan. Pada saat menyusun jurnal penutup, terdapat ringkasan pendapatan yang nantinya akan berguna untuk mencatat pelaporan keuangan periode yang akan datang. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jenis laporan keuangan yang keberadaannya cukup opsional, karena sebenarnya bisa digunakan dan jika tidak digunakan tidak akan berpengaruh terhadap laporan transaksi keuangan perusahaan. Seperti namanya, jurnal pembalik berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian yang bisa menimbulkan akun neraca lain. Akibat jika tidak ada jurnal pembalik adalah munculnya reverse entry atau akun ganda. Beberapa fungsi dari jurnal pembalik seperti mempermudah proses pembuatan laporan keuangan pada periode transaksi yang baru, melakukan penyederhanaan penyusunan jurnal pada periode transaksi yang akan datang, serta melakukan minimalisir terhadap kekeliruan perhitungan saldo akun yang bisa saja terjadi. Contohnya seperti menghindari data ganda karena adanya penyesuaian ayat jurnal penyesuaian. Ada beberapa jenis akun yang membutuhkan adanya jurnal pembalik. Di antaranya seperti beban, pendapatan yang masih akan diterima, dan juga pemakaian atas perlengkapan. Selanjutnya adalah perbedaan siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur mencatat biaya produksi seperti tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan bahan baku yang digunakan. Akun yang digunakan mungkin termasuk biaya produksi dalam proses dan persediaan barang dalam proses. Sedangkan perusahaan dagang tidak memiliki jurnal ini karena mereka tidak melakukan proses produksi. Selanjutnya, perusahaan manufaktur mencatat penjualan produk jadi dengan akun seperti penjualan produk jadi, sedangkan perusahaan dagang mencatat penjualan barang dengan akun seperti penjualan barang dagangan. Selanjutnya, perusahaan manufaktur menggunakan beberapa akun persediaan seperti persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Sedangkan perusahaan dagang hanya menggunakan akun persediaan barang dagangan. Yang terakhir, perusahaan manufaktur mencatat biaya-biaya terkait produksi seperti biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Sedangkan perusahaan dagang tidak memiliki jurnal ini karena tidak ada biaya produksi.